Dulu kita dijajah bukan cuma tanahnya saja, tapi pemikirannya juga. Bertahun-tahun kita diajarkan untuk bergantung, disuruh percaya bahwa kita tidak bisa berdiri di bawah kaki kita sendiri. Tapi zaman sudah berubah. Hari ini Indonesia bangkit. Kita melahirkan karya anak bangsa, yaitu Kris. Sebuah sistem pembayaran sederhana, tapi artinya sangat luar biasa. Bukan soal teknologi, ini tentang harga diri, ini tentang bukti bahwa kita itu mampu. Tapi tunggu dulu, perjuangan kita belum selesai. Baru saja kita berdiri, tiba-tiba datang tekanan dari luar. Amerika, ya, negara besar itu ingin kita tunduk lagi kepada mereka. Mau minta Kris diganti dan kita kembali bergantung sama mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah lo mau diam aja atau kita jaga sama-sama karya bangsa ini? Hari ini kita bakal buka mata dan lihat kenapa Kris adalah pertarungan besar bagi bangsa ini. Nah, sebelum kita masuk ke dramanya, di sini aku mau jelasin singkatan dari Kris. Kris adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Ini merupakan sebuah sistem pembayaran digital pakai QR Code. Buatannya ahli coding dari Bank Indonesia supaya semua transaksi cashless makin gampang dan seragam. Ya, sekarang kalau misalnya kamu mau bayar TS, beli baju sampai donasi, kamu tinggal scan dan beres. Ya, intinya tuh Kris bikin ekonomi digital kita lebih mandiri, nggak bergantung sama sistem dari luar negeri. Dan kenapa Kris itu penting bagi Indonesia? Kris bukan hanya tentang sistem pembayaran Indonesia. Ternyata sistem pembayaran ini sudah dimiliki oleh negara-negara lain juga, terutama di Asia Tenggara. Jadi selain kita, negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina sudah mulai mengadopsi Kris sebagai alat pembayaran cepat untuk mereka. Dan pertanyaannya, kenapa mereka bisa tertarik? Ya, karena Kris itu punya banyak sistem unggulan yang bikin transaksi digital kita semakin cepat dan efisien. Tapi yang lebih kerennya lagi, negara-negara besar juga sudah mulai melirik Kris. Arab Saudi misalnya, sudah mulai menunjukkan minat untuk mengadopsi Kris. Dan bukan cuma itu, Jepang dan Cina juga mulai tertarik buat menggunakan Kris. Jepang dengan teknologi canggihnya dan Cina dengan pasar digitalnya yang super besar sama-sama melihat potensi besar di Kris sebagai solusi pembayaran yang seragam dan efisien. Jadi, ini bukan hanya soal ekonomi domestik kita, tapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin digital di kawasan Asia Tenggara. Bahkan kita bisa meluas sampai ke Timur Tengah dan Asia Timur. Lalu, kenapa Amerika itu keberatan? Nah, masalahnya Amerika, terutama lewat laporan dari kantor perwakilan dagang AS, merasa Kris ini membuat Mastercard dan Visa terasa disingkirkan dari pasar Indonesia. Dan sebenarnya yang dominasi kartu kredit di Indonesia itu masih produk Amerika juga, kayak Visa dan Mastercard. Cukup ironis ya, padahal pasarnya juga udah gede, tapi masih protes pula. Lalu, apa yang dilakukan oleh Amerika? Ya, Amerika lewat era Trump itu bilang ke Indonesia, Indo, sistemnya kayaknya nggak unfair ya. Amerika minta diganti dong, Visa dan Mastercard itu harus dikasih jalan bebas hambatan di Indonesia. Ini membuat Amerika seolah-olah merasa haknya itu dipotong. Padahal tiap negara kan punya hak untuk mengatur sistem keuangan nasionalnya. Dan bagaimana respon dari Indonesia? Ini yang menarik. Indonesia bilang, santai aja bro. Menteri Airlangga Hartono bilang, kita terbuka kok buat kerjasama, tapi ya jangan maksain. Semua sistem itu harus sama dengan Amerika. Dan Bank Indonesia juga menjawab dengan diplomatis. Bank Indonesia tuh bilang,
kartu kredit Amerika tuh masih gede banget loh marketnya di Indonesia. Jadi tenang aja, sebetulnya Amerika itu tidak dirugikan kok. Ya artinya Indonesia tetap menjalankan kris, tapi open juga sama kolaborasi. Jadi bagaimana dengan kris di negara lain? Jadi kris itu bukan cuma untuk Indonesia aja boy. Banyak negara yang udah dan mau mengikuti sistem seperti kita. Misalnya negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina udah pakai kris. Selain itu, negara-negara besar kayak Arab Saudi, Jepang, dan Cina juga udah mulai menggabung minatnya untuk ngadopsi sistem pembayaran menggunakan kris. Kenapa negara-negara besar ini mau? Ya, karena Indonesia berhasil menciptakan kris menjadi sebuah teknologi yang punya banyak keuntungan, yang bisa membantu, mempermudah, dan mempercepat sebuah transaksi, sekaligus menciptakan sistem pembayaran yang efisien dan terstandarisasi. Yang menariknya, kolaborasi kris juga sangat penting buat mempermudah transaksi digital, terutama untuk wisatawan mancanegara dan pelaku UMKM. Misalnya, kalau lo jadi wisatawan dari Cina, lo bisa langsung saja belanja di Indonesia tanpa ribet untuk tukar-tukar uang lagi. Cukup scan aplikasi dari dompet digital lo, dan transaksinya bisa langsung beres. Gampang banget kan? Itu kalau seluruh negara memakainya, termasuk Cina. Dan untuk pelaku UMKM juga sangat terbantu teman-teman, karena mereka nggak perlu repot-repot lagi menyiapkan berbagai macam metode pembayaran. Semua bisa langsung pakai kris. Dan kita masuk, kenapa kris itu penting buat Indonesia? Kenapa Indonesia itu ngotot untuk mempertahankan kris? Yang pertama, itu agar transaksi di negara kita bisa semakin cepat, efisien, dan aman. Yang kedua, itu buat UMKM gampang untuk go digital. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, supaya Indonesia tuh nggak terus-terusan bergantung sama platform asing dalam urusan duit. Kalau semua pembayaran itu disuruh Donald Trump lewat Visa dan Mastercard, ujung-ujungnya biaya transaksi kita itu bocor ke luar negeri. Dan yang diuntungkan adalah Amerika. Amerika bisa ngambil untung banyak, bahkan sampai triliunan teman-teman. Itulah kenapa Amerika ngotot kita itu harus pakai Visa dan Mastercard. Itu ya, perlu teman-teman ketahui, kris itu merupakan sebuah kedaulatan ekonomi digital bagi bangsa Indonesia. Dan teman-teman, aku mau jelasin kenapa Amerika tuh ngotot banget ingin kris dihapus dan kita dipaksa untuk menggunakan Visa dan Mastercard. Yang pertama, mereka itu ngerebut pasar pembayaran. Pasar transaksi digital di Indonesia tuh gede banget, triliunan rupiah nilainya. Kalau transaksi kita lewat kris lokal di Indonesia, Visa sama Mastercard, dua perusahaan raksasa asal Amerika, bakal kehilangan banyak duit dari fee transaksi dan dominan pasar mereka. Mereka ngerasa rugi karena kris ngurangin ketergantungan kita ke sistem pembayaran mereka. Fee itu teman-teman, walaupun cuma 1.000 per orangnya, misalkan ya, gue 1.000, lo 1.000, teman-teman lo nanya 1.000. Ya walaupun mungkin ya 1.000 aja ngapa sih dipermasalahkan? Guys, 1.000 kalau dikali 175 juta orang itu udah gede banget ya. Jadi jangan anggap remeh uang-uang yang kecil. Uang 1.000-an itu jangan dianggap remeh guys. Itu perlu kalian ketahui, walaupun bentuknya cuma fee. Yang kedua, itu kenapa Amerika ngotot banget, yaitu takut kedaulatan digital negara berkembang. Amerika itu biasa ngontrol banyak negara lewat sistem ekonomi, termasuk lewat pembayaran digital. Kris itu bikinan Indonesia lebih mandiri secara sistem finansial. Artinya, makin banyak negara punya sistem kayak kris, makin kecil kekuatan perusahaan-perusahaan Amerika. Mereka takut efek domino, negara lain bakal ikutan bikin sistemnya sendiri. Amerika itu merasa dunia adalah milik mereka dan mereka yang harus mengendalikan semuanya. Nah, terus yang ketiga nih, yang bikin Donald Trump tuh takut banget, yaitu Visa dan Mastercard adalah aset bisnis strategis buat Amerika. Amerika itu berusaha banget untuk melindungi perusahaan mereka. Jadi, pas perusahaan Visa dan Mastercard bilang, kita nih susah di Indonesia karena orang Indonesia itu pakai kris. Nah, langsung deh pemerintah
Amerika ikut campur urusan keuangan Indonesia. Dan Amerika tuh nuduh Indonesia, teman-teman, kayak menghambat masuknya sistem asing lewat kris. Padahal sebenarnya Indonesia tetap membuka jalur buat Visa dan Mastercard. Cuma kita mau sistem lokal yang jadi standar nasionalnya. Jadi Amerika itu pakai alasan fair competition supaya bisa tekan Indonesia. Dan dari kesimpulannya nih teman-teman, Amerika tuh nggak mau kehilangan duit, kontrol, dan pengaruh di negara-negara berkembang kayak Indonesia. Makanya mereka tuh ngotot banget soal kris ini. Bisa kamu bayangkan, uang kamu, fee-nya bukan masuk di Indonesia, tapi kalau kamu pakai Visa dan Mastercard, fee-nya masuk ke kantongnya Amerika. Ya, semoga dari isi video ini ada pelajaran yang dapat teman-teman ambil. Perlu kamu ingat, kamu harus berpikir, kita jangan sampai biarkan negara lain yang ngatur hidup kita. Udah cukup kita dijajah, dan jangan sampai kita dijajah lagi melalui teknologi negara asing. Ya, saya Boy Nanda, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya, biar kamu nggak ketinggalan info-info menarik yang seperti ini lagi, teman-teman. Thank you.